Hai, apa kabar? Di video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita dari film Monji, The Worm Folly, tahun 2019. Film ini diadaptasi dari novel karya Tian Xiaobachang yang berjudul Susah cuy, gak bisa gua bacanya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, lanjut aja ke videonya. Film ini diawali dengan narasi bahwa terdapat orang sakti yang memberikan kutukan kepada sebagian orang dengan cara membuat sebuah jenis cap di tubuhnya. Cap tubuh itu ternyata bisa turun-temurun diwariskan sampai ke anak cucunya. Diceritakan bahwa mereka yang memiliki cap tubuh ini dijamin tidak bisa hidup lebih dari 40 tahun lamanya. Film ini menceritakan tentang pengalaman sebuah kelompok yang memiliki cap tersebut dan ingin menghapusnya. Kelompok ini berisikan 6 orang. Nama-nama tokoh tersebut ialah Hu Bai, Shirleyang, Wang Fatzi, Goldtooth, Linglong, dan kemudian Profesor Sun. Mereka akan mencari cara untuk menghapus cap kutukan yang ada di tubuhnya dengan datang ke lembah cacing dan mengambil sebuah bola orb. Sebelum mereka memulai perjalanan, mereka menemui si Buta Chen yang berada di rumah sakit jiwa. Si Buta Chen ini dianggap gila setelah kembali dari makam Xian Wang di Yunan saat akan menuju lembah cacing. Saat bertemu dengan si Buta Chen, mereka tidak mendapat informasi apapun, hanya mendengarkan si Buta Chen berceloteh. Lanjut, mereka berenam akan memulai perjalanannya dengan naik bus menuju ke penginapan dari kenalan Hu Bai yang bernama Cai Yun. Saat di penginapan, mereka kagum dengan banyaknya kunang-kunang yang menghiasi taman. Kong Ke, anak dari Cai Yun, mengatakan bahwa kunang-kunang ini jika mereka mati akan terbakar. Dan semua kunang-kunang memiliki satu raja. Dan uniknya, apabila sang raja kunang-kunang ini mati, maka kunang-kunang yang lain akan menghampiri rajanya dan mati terbakar bersama-sama. Nah, kunang-kunang inilah yang akan menjadi senjata terakhir mereka. Keesokan harinya, mereka pergi dari penginapan itu, melanjutkan perjalanan dengan melewati sungai di dalam gua. Di dalam sungai, mereka mendapat serangan dari ikan-ikan pemakan manusia. Kalau kita sebut sih piranha ya. Ikan piranha itu cukup menyulitkan bagi para kelompok. Setelah masalah ikan tersebut, mereka dihadapkan dengan hewan baru yang berasal dari mayat-mayat gantung yang jatuh. Hewan itu terbang seperti kecoa mengerikan. Hal tersebut dapat diatasi dengan senjata gas berapi. Pada saat mereka berada di arus deras, mereka berenam terpecah menjadi 2 kelompok dan terjatuh dari air terjun. Setelah terjatuh tadi, sampailah mereka di bukit cacing tersebut. Terdapat banyak hal yang di luar nalar di tempat itu. Di sana, mereka dikejar oleh sekumpulan kadal raksasa. Singkat cerita, mereka selamat dari kejaran kadal tersebut. Mereka beristirahat di Pulau Apung yang telah diceritakan oleh Kong Ke saat mereka melakukan perpisahan. Diceritakan di pulau itu terdapat 4 musim setiap harinya dan memiliki keindahan yang luar biasa. Selesai beristirahat, keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya. Sampailah mereka di tempat seperti pemakaman. Masalah baru menimpa mereka ketika munculnya kepiting raksasa. Dikisahkan, kepiting raksasa ini tidak bisa merasakan rasa sakit, dan ketika tubuhnya mulai terluka, kepiting ini bisa menyembuhkan dirinya dengan masuk ke danau kembali. Saat kepiting raksasa itu masuk ke dalam danau, Hu Bai ingat bahwa para ikan piranha itu akan menyerang jika mencium aroma darah. Seketika, Hu Bai masuk ke dalam danau dan menusuk kepiting raksasa itu, dan cara tersebut berhasil mengalahkan kepiting.
Hubayi keluar dari air, dan masalah yang lain adalah Linglong terluka parah. Hal itu dikarenakan saat diserang kepiting raksasa tadi, Linglong melindungi Fatty, yang menyebabkan Linglong terluka parah, dan Linglong pun meninggal. Ini momen paling sedihnya sih. Fatty, kekasih dari Linglong, sangat merasa bersalah. Karena hal itu, mereka semua memutuskan untuk kembali pulang. Namun, Hubayi ingin melanjutkan perjalanan ini. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Hanya 4 orang yang melanjutkan perjalanannya. Karena sang profesor tidak ikut dengan mereka dan memilih menunggu di gerbang masuk untuk menunggu dan membawa pulang jenazah mereka. Perjalanan mereka pun sampai di sebuah kuil besar dan indah. Di ujung kuil tersebut terdapat bola orb berwarna biru yang selama ini mereka cari. Sebelum mengambil bola orb itu, mereka dihadang oleh kawanan monster mirip kalajengking dan mereka harus melawan kawanan monster itu. Singkat cerita, Hubayi pun berhasil mengambil bola orb tersebut yang membuat kuil itu bergetar. Ternyata di dalam gunung itu terdapat ular raksasa yang tertidur selama 2000 tahun untuk menjaga bola orb itu. Mereka berempat mau tidak mau harus melawan ular tersebut. Sekian lama mereka dikejar-kejar oleh ular tersebut. Botol yang berisi raja kunang-kunang yang dibawa oleh Fatty terjatuh dan pecah, yang membuat kunang-kunang di penginapan terbang menuju kuil itu. Aneh ya? Padahal lumayan jauh loh itu, kok bisa tercium aromanya. Lanjut. Hubayi pun memiliki ide untuk menggunakan raja kunang-kunang itu untuk melawan ular tersebut. Saat Hubayi akan melempar botolnya, dia terjatuh dan menyebabkan botolnya pecah, yang membuat raja kunang-kunang terlepas. Tetapi, sesaat kunang-kunangnya terbang, Profesor Sun ternyata datang dan langsung meremas raja kunang-kunang tersebut hingga mati. Hal itu membuat tangan kanan profesor terbakar seperti Aldous. Seketika, Profesor Sun berlari menuju ular tersebut dan mengorbankan dirinya agar Hubayi dan kawan-kawan bisa selamat. Kunang-kunang itu mulai masuk mengikuti Profesor Sun dan membakar ular raksasa tersebut sampai mati. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Raja Ular dan pulang dengan membawa jenazah Linglong. Saat bulan purnama, mereka menggunakan bola tersebut lalu muncul tulisan di tempurung kura-kura. Setelah itu, tamat cuy. Ending yang cukup membuat saya terpancing untuk menonton film lanjutannya. Tidak tahu kapan film lanjutannya akan dirilis, pasti ada lanjutannya. Masa iya filmnya berakhir menggantung begitu saja? Oke lah cuy, itulah seluruh alur cerita film Mojin The Worm Valley. Chapter 1 mungkin ya. Apabila kalian punya rekomendasi film lain yang mau gua recap alur ceritanya, boleh tulis di bawah ya. Dan thanks for watching and see you next video.